Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid semuanya. Baiklah, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Iki, NIM 17086260. Baiklah, murid-murid sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi meroda pada senam lantai dengan menggunakan metode pembelajaran metode latihan. Sebelumnya kita akan menjelaskan sedikit teori terlebih dahulu. Sebelumnya apakah ada murid-murid yang tahu apa itu metode latihan? Baiklah, murid semuanya, sesuai dengan kalimatnya metode latihan. Jadi metode latihan ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana untuk mencapai suatu keterampilan tertentu. Maksud latihan di sini agar murid semuanya bisa melakukan latihan secara terus-menerus sehingga keterampilan murid dalam melakukan suatu gerakan akan tercapai dengan baik. Jadi sesuai materi kita kali ini tentang meroda pada senam lantai, di mana nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan meroda yang baik pada senam lantai, dan Bapak akan bimbing murid-murid sekalian. Tentunya pada situasi kali ini mungkin murid-murid akan Bapak tugaskan untuk membuat video latihan tentang materi meroda kita hari ini. Baiklah murid-murid semuanya, metode latihan ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan tentunya. Di mana kelebihan untuk metode latihan ini, yang pertama tuh murid semuanya lebih memahami bagaimana materi tersebut, karena murid semuanya melakukannya di rumah, otomatis akan tinggal di pikiran semuanya. Dan kelemahan pada metode ini tentunya murid semuanya akan lebih cepat bosan, karena itu gerakan-gerakan itu dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya pengawasan agar murid lebih memperbaiki gerakan tersebut. Baiklah, kita mungkin akan langsung bagaimana kita latihan merodanya dengan metode latihan. Tentunya nanti Bapak akan mempraktekkan gerakan meroda yang baik, di mana posisi awal kita dalam melakukan metode meroda ini yang pertama tentunya dengan posisi tangan kita berada di atas dan kaki kita dibuka selebar bahu, di mana pada kaki membentuk huruf V. Dan gerakan keduanya tentunya tangan kita berada di pinggir matras, tangan kiri. Gerakan selanjutnya kita mengangkat kaki kiri. Gerakan cepatnya sangat cepat. Pada gerakan ketiga, posisi kedua tangan menempel di matras, lalu melakukan perpindahan meroda ke samping. Selanjutnya pada posisi keempat, tentunya posisi kita setelah melakukan gerakan meroda tadi, kita kembali ke posisi awalan seperti gerakan yang pertama tadi, di mana tangan di atas dan kaki dibuka selebar bahu. Baiklah murid-murid semuanya, tentunya dari metode gerakan meroda ini dan kita menggunakan metode latihan, tentunya Bapak akan mencontohkan sekali dan murid-murid yang akan sering mengulangnya, tentunya dalam pengawasan Bapak nantinya. Baiklah, Bapak akan langsung mempraktekannya. Baiklah semuanya, itulah tadi Bapak sudah mempraktekkan bagaimana gerakan meroda pada senam lantai. Tentunya murid-murid Bapak memiliki kemampuan yang lebih dari Bapak praktekkan tadi. Dan untuk tugas untuk semuanya, tolong murid semuanya membuat
video murid semuanya melakukan latihan meroda, di mana dalam video tersebut terdapat anak-anak Bapak semuanya melakukan gerakan meroda secara berulang-ulang. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang gerakan meroda pada senam lantai dengan menggunakan metode latihan. Dan satu lagi untuk semuanya buat resum semuanya ya, buat resum tentang materi metode latihan pada senam lantai gerakan meroda. Dan paling lambat waktu Bapak kasih sampai minggu depan pertemuan kita selanjutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih terkurang Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Diki, NIM 17086260. Baiklah siswa semuanya, pada pertemuan kali ini materi kita yaitu handstand pada senam lantai. Sebelumnya bagaimana keadaan siswa semuanya? Apakah dalam keadaan sehat semuanya? Baiklah siswa Bapak semuanya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang handstand lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa. Bila kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Mulai. Baiklah, berdoa selesai. Baiklah semuanya, sesuai materi kita hari ini yaitu handstand. Sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu handstand? Baiklah semuanya, Bapak akan jelaskan. Handstand pada senam lantai yaitu berdiri tegak lurus dengan tumpuan kedua tangan. Di sini handstand dengan bertumpuan kedua tangan. Handstand ini termasuk salah satu gerakan inti pada senam lantai. Di mana cara melakukan handstand ini kita awalnya dalam posisi jongkok. Jongkok, ini Bapak taruh buku dulu. Kita posisi jongkok, telapak tangan kedua ke arah depan dengan posisi jari-jari terbuka. Selanjutnya untuk tahap selanjutnya angkat pinggang, lalu angkat kaki satu persatu seperti ini. Untuk gerakan selanjutnya dengan kedua kaki tentunya. Nanti posisi kaki lurus ke atas, baru kita tahan dalam posisi dalam waktu beberapa detik. Baiklah siswa semuanya, itu sedikit pengantar materi kita ke gerakan handstand pada senam lantai. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita memulai pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan kita di sini pemanasan yang kita lakukan secara umum, yaitu tentunya dengan mulai dari tangan, kaki, pinggang, dan gerakan kaki. Setelah murid semuanya melakukan pemanasan, lalu murid semuanya melakukan lari keliling lapangan ataupun rumah, lari selama 5 menit saja. Baiklah, setelah kita melakukan pemanasan, kita akan langsung masuk ke praktek handstand, di mana kita memiliki beberapa metode latihan. Untuk pertemuan pertama ini kita melakukannya sesuai metode latihan terlebih dahulu. Baiklah siswa semuanya, metode latihan handstand kita yang pertama yaitu Bapak jelaskan. Pertama kita berada posisi jongkok, tangan ditaruh ke matras dengan posisi jari-jari terbuka, lalu angkat pinggang siswa semuanya dan angkat satu kaki selama 5 detik. Setelah 5 detik, gantian kaki kiri,
terus nanti lagi. Itulah seterusnya untuk metode latihan kita yang pertama. Selanjutnya metode latihan kedua, yaitu pengembangan dari metode yang pertama. Posisi seperti tadi, pinggang diangkat, lalu kaki diangkat keduanya. Lagi. Baiklah, selanjutnya metode latihan kita yang ketiga tentunya lebih meningkat dari metode yang pertama dan kedua. Ini lebih mengarah ke handstand, tetapi kita pada kali ini menggunakan bantuan dinding. Bagi murid-murid yang ragu mungkin boleh dibantu oleh teman untuk memegang kaki siswa semuanya. Bapak akan lakukan. Baiklah siswa semuanya, itulah praktek kita tadi tentang metode handstand pada senam lantai. Sedikit evaluasi untuk hari ini. Metode handstand ini harus siswa lakukan latihan secara berulang di rumah. Demi pada akhir semester kita ujian, siswa semuanya bisa melakukan handstand. Handstand yang dilakukan pada ujian tentunya tidak menggunakan bantuan apapun, tidak menggunakan teman ataupun dinding. Nanti siswa semuanya akan melakukannya di matras yang disediakan tentunya. Baiklah siswa semuanya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Terlebih terkurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki, NIM 17086260. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan salah satu bentuk permainan kecil untuk materi ruling ke depan pada senam lantai. Baiklah teman-teman, video ini sebagai tugas saya untuk melengkapi tugas-tugas ujian akhir semester saya. Baik, permainan kita di sini nantinya ada beberapa buah bola plastik. Nantinya jumlah bola plastik ini tergantung berapa jumlah siswa. Nantinya masing-masing siswa memegang satu bola plastik. Dan untuk kun atau batas lapangan, saya menggunakan memodifikasi gelas plastik ini. Baiklah teman-teman, untuk lebih lengkapnya mari saya akan praktekkan. Baiklah teman-teman, saya akan memasang kun atau batas lapangannya di sini. Satu di tengah dan di ujung. Bola berada di ujung. Baiklah teman-teman, untuk permainannya nanti setiap peserta berlari ke ujung ke arah bola. Nanti peserta itu memegang bola, setelah memegang bola melakukan rolling ke depan ke arah kuning tengah. Tugasnya di sini untuk memindahkan bola. Biar saya akan mempraktekannya. Nah, seperti itulah teman-teman, nanti masuk ke peserta kedua. Peserta kedua akan melakukan hal yang sama. Nantinya kompetisi di permainan ini akan ada 2 kelompok. Nanti kelompok yang tercepat dalam memindahkan bola akan menjadi kelompok yang pemenangnya. Dan kelompok yang kalah tentunya akan menerima hukuman sesuai dengan aturan yang telah disepakati.
Baiklah teman-teman semuanya, itulah bentuk permainan kecil materi ruling depan pada senam lantai yang saya praktekkan tadi, dan sedikit evaluasi dan penambahan. Mungkin bagi teman-teman yang melakukan permainan yang sama bisa lebih mantap lagi, di mana bisa memodifikasi alat, bola, atau bentuk-bentuk permainannya. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki, NIM 17086260. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu metode mengajar dengan menggunakan metode resiprokal dengan materi ruling ke belakang pada senam lantai. Terlebih dahulu, apakah ada teman-teman yang tahu apa itu metode mengajar resiprokal? Baiklah teman-teman, metode mengajar resiprokal adalah menjadikan murid sebagai guru, di mana murid berperan sebagai pengganti guru dan guru berfungsi sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing tentunya, di mana metode resiprokal ini menuntut siswa agar lebih kreatif dan aktif, inovatif dalam melakukan pengajaran. Dan untuk materi ruling ke belakangnya, ruling ke belakang yaitu salah satu gerakan senam pada senam lantai tentunya. Baiklah, selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana posisi awal dan akhir pada gerakan ruling ke belakang. Nantinya teman-teman yang melakukan atau siswa di sekolah yang melakukan akan mempelajari terlebih dahulu. Setelah itu nantinya siswa akan berpasangan, di mana misalnya siswa yang satu bertugas sebagai guru dan siswa yang satu lagi berperan sebagai murid. Saya akan praktekkan bagaimana posisi awal sampai akhir pada gerakan senam ruling ke belakang. Mana posisi awalnya, yang pertama kita berada di posisi jongkok, tangan diluruskan. Setelah itu untuk kepala kita dagu menyentuh ke dada. Setelah itu untuk posisi lambatnya pinggul dijatuhkan. Setelah jatuh angkat, dan posisi tangan di sini. Posisi selanjutnya persis ke posisi awal. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi saya sudah mempraktekkan bagaimana cara melakukan teknik ruling ke belakang pada senam lantai. Dan sebagai guru nantinya yang menggunakan metode resiprokal ini, ya, di mana yaitu murid berperan sebagai guru atau sebagai guru sebaya. Metode resiprokal ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya, di mana kelebihan metode ini tentunya menuntut siswa untuk lebih kreatif, di mana kan sebelum mengajar ke temannya siswa sudah mempelajari materi terlebih dahulu. Dan untuk kekurangannya, metode ini akan membuat siswa lebih jenuh, dan kepada murid akan lebih tidak memperhatikan lagi, karena sebagai guru adalah teman sebayanya. Baiklah teman-teman semuanya, itulah video penjelasan tentang metode resiprokal yang saya berikan dengan materi ruling ke belakang pada senam lantai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki, NIM 17086260.
Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana contoh gaya mengajar konvergen dan divergen pada materi salto pada senam lantai tentunya. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh bagaimana penerapan gaya konvergen dan divergen, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu gaya mengajar konvergen dan apa itu gaya mengajar divergen. Baiklah teman-teman semuanya, gaya mengajar konvergen adalah gaya mengajar yang menitik beratkan pada pengembangan kemampuan fisik siswa tentunya. Dan tentunya pada materi salto, nantinya siswa disuruh untuk berlatih melakukan salto tersebut, di mana yang kita ketahui salto tersebut adalah gerakan mengguling di udara. Apabila saltonya ke arah depan, otomatis gerakan ini mengguling ke udara ke arah depan. Dan apabila salto ke arah belakang, dinamakan salto belakang, gerakan ini mengguling di udara ke arah belakang. Dan penerapan atau contoh gaya konvergen pada salto belakang ini, nanti siswa dituntut untuk berlatih bagaimana cara melakukan salto misalnya ke arah belakang. Siswa akan dituntut untuk berlatih atau mencoba mungkin pada tahap terendah atau termudah terlebih dahulu, sampai nantinya siswa bisa melakukan salto tersebut. Dan penerapan konvergen ini contohnya pada salto, yaitu nantinya siswa bertugas melakukan nantinya pada materi ini gerakan yang mengarah kepada gerakan salto depan. Dan untuk metode divergen, yaitu metode pengembangan, di mana metode pengembangan ini lebih mengarah ke kognitif siswa, yaitu kemampuan berpikir siswa. Contoh di nanti penerapannya atau penjelasannya contoh pada materi salto, nanti siswa diberikan setelah diberikan pertanyaan secara tersusun oleh gurunya, nanti siswa akan bertugas menjawab pertanyaan tersebut. Otomatis dari satu siswa dan siswa yang lain akan memiliki jawaban yang berbeda. Untuk itulah metode divergen ini, di mana siswa bertugas untuk memecahkan masalah, melakukan pengembangan masalah terhadap suatu materi, yaitu materi salto. Nantinya mungkin siswa akan menemukan kesulitan misalnya dalam melakukan teknik salto ke arah depan. Otomatis siswa dan siswa yang lainnya akan melakukan atau akan berpikir melakukan bagaimana teknik salto ke arah depan dengan benar. Dari itulah nantinya akan diperoleh jawaban bagaimana melakukan salto ke arah depan dengan baik. Baiklah teman-teman semuanya, itulah bagaimana contoh penerapan metode mengajar konvergen dan divergen pada materi salto, baik itu salto ke arah depan maupun salto ke arah belakang. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya bagaimana penerapan metode mengajar konvergen dan divergen pada materi salto, baik itu salto depan atau salto belakang. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.